Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Pemecatan Pak Jokowi berujung fatal. Kali ini ada 3 kubu ya di dalam PDIP, yaitu ada dari biologis, ideologis, dan cari makan. Ini tiga-tiganya ada di dalam PDIP. Kita lihat ya gimana videonya dan maksudnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum Ya. itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu Ya, sepak bola U20 U20 ya. dan lain Betul, sebagainya. betul. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus Ya. gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu ya kan. Nah, tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan ya sebagai kepala sekte lah, tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya ya. Jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan ya, harus tegak lurus, tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya, betul. Boleh sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya, seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing petugas partai sing mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya ya dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu loh. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah barulah keluar itu pemecatan. Nah kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, jadi saya lihat kalau masalah yang sekarang dinarasikan, ya Jokowi pengkhianat besar. Ya, tapi kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Kalau masalahnya setelah dipecat PDIP, seperti Anda dihukum gitu loh kan oleh Mahkamah Agung. Bahkan membuka pintu kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai tersebut bisa akan menang nanti 2029. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah, yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat, ya, bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat, karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini
bisa mecat Ya. presiden loh, gitu loh. Mantan presiden aku pecat. Jadi saya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, terus ada lagi narasi kedua. Demokrasi dirusak. Ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh. Walaupun ceritanya kita nggak tahu cerita yang sesungguhnya, apakah Prabowo yang minta, ya kan? Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan? Partai-partai juga bisa menolak. Jadi apakah mereka itu benar taklid sama Jokowi juga enggak kan? Ya. Nah, jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sopo? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong. Ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih atau ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu kan ngawur, Mas. Iya kan? Nah, itu harus dirubah. Pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas, KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Ada kesempatan kalau mau mengubah gitu ya. Kalau tapi ketika menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik, ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya, teman-teman saya, dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ini adalah gambar besar, gambar besarnya. Gambar besar dan berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh. Nah, itu yang misalnya undang-undang benturan kepentingan. Enggak, yang bilang bahwa di PDIP itu kan ada dua kubu. Ya, ini narasi yang berkembang ya. Jadi kubunya Mbak Puan dan Bambang Pacul yang lebih akomodatif, lebih lunak lah ke Pak Jokowi ya. Dan kubu Hasto, Mas Prananda, yang dianggap lebih frontal gitu ya. Ada Deddy Sitorus, ada Adian, segala gitu. Nah, sekarang ini dengan adanya pemecatan, kesannya itu yang menang ini kubu Hasto gitu. Nah, ini bagaimana Bang Laks melihat bacaan semacam itu, analisis semacam itu? Tetapi di PDIP terbagi atas satu orang-orang yang berkuasa ya, anak biologis Bung Karno, ada anak ideologis Bung Karno, ya, ada yang mencari makan juga. Ini kemana-mana lah, ya kan? Jadi saya lihat keputusan yang diambil dalam hal pemecatan Bu Mega, pemecatan oleh Ibu Mega terhadap Jokowi, Mbak Puan tidak pernah ngomong, Pak Budi Gunawan tidak pernah bicara. Yang ribut ya kelompok-kelompok yang mencari empati Mbak Mega dalam
kesedihan tadi. Hmm. Ya itu memang akhirnya ya yang dominan adalah egonya Mbak Mega bahwa aku isih kuoso bisa mecat orang gitu. Ya, ya. Nah, padahal Jokowi bukan mendukung capres lain. Dia yang mengatur capres Ya, lain. ya. Dia juga bukan memilih capres yang tidak ditentukan oleh PDIP. Wong dia yang ngatur. Iya kan? Nah, itu seharusnya Pak. Kalau ada kader petugas yang pandai ya dipromosikan lah. Ya kan, bukan malah ditekan-tekan nggak perlu gitu loh. Nah, ini sudah dalam konsep-konsep tata kelola ya yang baik itu sudah salah gitu loh. Jadi tidak akan ada anak-anak muda atau kader yang pandai mau masuk ke sana gitu loh, dengan contoh ini. Ya, nah ini menarik nih kalau kita kaitkan nanti ke depannya ini, Bang Las, karena kan jadi setelah pemecatan ini kan respon Pak Jokowi kan biar waktu yang akan mengujinya. Jadi Pak Jokowi nggak komentar yang spesifik, tapi dia menyatakan itu. Terus juga dia bilang partai perorangan, kan dia kan partai perorangan gitu ya. Tapi juga tidak jelaskan maksudnya. Sementara Bu Mega bilang bahwa Kongres PDIP ini nanti akan diawut-awut. Nah, jadi diawut-awut. Nah, jadi ada selalu narasinya itu pokoknya membayangkan PDIP itu diintervensi atau dibikin supaya nggak lancar dan seterusnya. Nah, ke depan ini dengan adanya kasus pemecatan ini menurut Bang Lex gimana? Karena kan tadi PDIP juga ada masalah dengan kaderisasi kan gitu. Kader yang sekaliber Jokowi kan nggak ada gitu ya. Sementara Jokowi di luar dan Jokowi tadi masih belum jelas apakah ikut partai atau enggak, tapi partai-partai menyatakan berminat gitu. Tapi dia masih bilang saya partai perorangan gitu. Nah, menurut Bang Lex dinamika Bu Mega dan PDIP dengan seperti itu dan Jokowi seperti ini gimana nanti ini? Ya, kalau Anda lihat kita menyaksikan Ibu Mega secara gamblang mengatakan PDIP akan diacak-acak Kongres nanti kan. Saya melihat Mbak Mega masih dikungkungi oleh paradigma zaman Orde Baru. Belum keluar dari situ. Karena memang dulu kerjaannya ya, diacak-acak. Ya. Orde Baru semua ngacak-ngacak PDI dan PDIP gitu loh. Itu, tapi sekarang kan udah beda zamannya. Ya kan, bahkan sudah lebih demokratis. Ya, Pak Wiranto, Pak Prabowo, ya, dan semuanya kan dulu juga Orde Baru. Mereka sudah damai kok. Sudah memiliki paradigma kedamaian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, dia ingin mungkin khawatir lah akan diacak-acak. Berarti kan nggak pede kan? Kalau semua kader-kadernya masih membutuhkan dia, ya udah nggak usah khawatir. Pasti akan kepilih lagi. Apalagi dengan menyandang hak prerogatif. Hak prerogatif bisa menentukan. Nggak usah kongres lah, pilih lagi saya gitu loh. Nggak usah buang-buang duit lagi. Hak prerogatif memberikan dia wewenang segalanya. Ya kan? Saya lihat itu aneh juga. Aneh lah untuk mengacak-ngacak itu, siapa yang mau mengacak-ngacak? Kayak partainya cuma satu aja. Kalau dulu Pak Harto memang tidak mau mendapat ancaman sekecil juga, apapun. Jadi harus milih dia bulat, tidak boleh lonjong. Kalau ada satu anggota MPR yang tidak suka akan diculik gitu loh. Nah ini sama aja gitu loh. Hak prerogatif itu antitesa demokrasi, Mas. Nah, ke depannya kan partai banyak sekarang. Partai Golkar sekarang hanya beda 2 kursi dengan PDIP. Ya, lalu Gerindra sekarang incumbent, bosnya presiden. PDIP udah kalah. Ya kan, siapa yang mau masuk PDIP sekarang? Kalau mencari zona nyaman. Ya, kecuali PDIP mencanangkan dirinya sebagai oposisi yang profesional, mengkoreksi pemerintah, ya. Tetapi untuk mengambil peranan ini harus bersih, Mas. Harus mandi junub dulu, Mas.
Kalau nggak bersih, Ya, ya. kalau nggak bersih, elit-elitnya banyak masalah hukum, nggak mungkin bisa. Itu nanti akan diangkat satu-satu. Tetapi ketika kalau mencanangkan ini bersih, makanya baru anak-anak muda yang itu akan memilih dia mengkoreksi incumbent. Pemerintah juga harus bersih supaya tidak bisa dihantam oleh oposisi. Ya. Nah, akhirnya saling membersihkan diri gitu loh. Iya kan? Kalau enggak, nanti pemilu yang akan datang tukar tempat ini. PDIP yang menang karena dia bersih dan terus programnya mengkoreksi pemerintah dengan baik. Nah, itu ke depan itu harusnya seperti itu. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.